kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat memasuki awal pekan dengan sehat dan penuh semangat. Hari ini bersama gereja kita merayakan orang kudus para martir dari Korea, Santo Andreas Kim Taegon dan Santo Paulus Chong Hasang beserta kawan-kawan mereka. Siapakah mereka, saudari-saudara? Kalau kita mengingat akan firman Tuhan, kalian akan dianiaya demi namaku. Kalian akan diseret ke muka pengadilan dan para penguasa. Tapi jangan takut, aku akan membisiki kalian apa yang harus kalian katakan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, sabda Tuhan ini nyata dalam berbagai peristiwa kehidupan, teristimewa dalam peristiwa kehidupan Santo Andreas Kim Taegon bersama dengan para martir Korea. Nyata terjadi dalam perkembangan iman, perkembangan gereja di Korea. Saudari-saudara, gereja di Korea itu baru dibuka pada awal abad ke-17 oleh kaum awam. Ini yang istimewa, ini yang unik. Gereja dibuka oleh kaum awam. Dan selama 2 abad, gereja berkembang tanpa seorang imam pun. 2 abad, artinya 200 tahun. Gereja Katolik di Korea berkembang tanpa seorang imam pun yang melayani sakramen. Baru pada tahun 1836, itu sudah abad 19, saudari-saudara, datang misionaris dari Perancis. Namun tidak lama kemudian berturut-turut terjadilah penganiayaan kepada jemaat di Korea. Mulai tahun 1839, 1846, 1866, dan 1867 berturut-turut. Sebanyak 103 orang martir yang gugur, diantaranya adalah imam pertama Korea, Andreas Kim Taegon, yang berkobar-kobar semangatnya, dan seorang rasul awam yang giat merasul yaitu Paulus Chong Hasang. Sedangkan yang lain-lainnya, 101 orang yang lain dalam segala usia diwakili tanpa nama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, darah para martir Korea menyuburkan iman Katolik di Korea saat ini. Itu kita syukuri dalam perayaan hari ini. Saya Romo Agus CSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, tak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah berjumpa dengan sebuah keluarga Katolik yang baik. Dari cerita, dari sharing pengalaman mereka, saya menjadi terinspirasi.
oleh sejarah bagaimana mereka menjadi orang Katolik. Pada umumnya saudara-saudara, ada orang yang menjadi Katolik karena proses pencarian, pergumulan, kemudian menemukan Yesus menjadi jalan hidupku. Yesus menjadi Tuhan yang aku percaya dan aku menyerahkan diri kepadanya. Itu satu. Ada proses pencarian yang panjang. Ada orang lain menjadi Katolik karena memang nenek moyangnya orang Katolik. Maka iman Katolik turun-temurun diwariskan. Tetapi saudara-saudara, juga ada orang yang memilih memeluk agama Katolik, memeluk iman Katolik, karena dia melihat teladan baik, melihat kesaksian baik dari orang Katolik yang dijumpainya. Atau dia itu adalah teman kelompoknya, teman sekerjanya, tetangganya. Jadi yang mau saya ceritakan tadi, keluarga yang saya jumpai ini adalah keluarga yang sudah punya agama. Tapi mereka punya satu tetangga orang Katolik, keluarga Katolik yang sungguh hidup dengan baik. Baik terhadap semua orang, terhadap tetangga, penuh sopan santun, menghargai setiap orang, dan selalu dengan mudah ringan tangan membantu siapapun yang membutuhkan di sekitar mereka, di sekitar rumah atau kampung mereka. Itulah yang kemudian menggerakkan, menyentuh hati keluarga ini untuk kemudian merasa betapa orang Katolik itu baik. Betapa menjadi Katolik itu sesuatu yang menarik. Karena itu kemudian mereka memutuskan untuk menjadi orang Katolik. Dibaptis satu keluarga. Luar biasa saudari-saudara. Pengalaman-pengalaman seperti ini tentu saudara-saudari juga temui. Atau saudara-saudari alami sendiri secara pribadi. Bagaimana dipanggil menjadi orang Katolik. Ada macam-macam motivasi, ada macam-macam faktor pendorong, ada macam-macam pengalaman yang menyentuh atau menyapa untuk kemudian menjadi Katolik. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mendengar firman Tuhan tentang pelita yang harus ditempatkan di kaki Dian. Pelita yang harus menerangkan atau menerangi ruangan. Sehingga orang tidak diliputi kegelapan. Sehingga orang kemudian tertolong untuk beraktivitas apalagi dalam situasi gelap gulita. Saudari-saudara, membaca dan merenungkan perikop ini, saya diingatkan, saya disadarkan bahwa memang sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk menjadi cahaya bagi yang lain. Kita dipanggil untuk menjadi terang bagi banyak orang lain melalui kesaksian hidup yang baik, kesaksian hidup yang membuat orang kemudian merasa tertarik, merasa diterangi, merasa diteguhkan, disemangati, lalu kemudian mereka percaya dan memuliakan Tuhan. Ingat saudari-saudara, Tuhan Yesus dalam salah satu perikop mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi memang panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi teladan melalui kesaksian hidup yang baik. Keluarga tadi mendapat kesaksian baik dari tetangganya yang Katolik, sehingga kemudian mereka memutuskan untuk menjadi Katolik. Perumpamaan tentang pelita dalam perikop hari ini mengingatkan kita semua, mengingatkan bahwa
sebagai anak-anak Tuhan kita ini dipanggil saudara-saudara untuk menjadi pelita bagi sesama, menjadi cahaya bagi orang lain, menjadi terang di tengah dunia ini. Panggilan menjadi terang, panggilan menjadi pelita saudari-saudara adalah supaya kita menyinari, menerangi, ada manfaat, memberi manfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Kita dipanggil untuk memberi terang dan teladan bagi orang lain. Cahaya ditempatkan di tempat yang tinggi atau di kaki Dian dikatakan tadi dalam Injil, agar terangnya kelihatan oleh orang lain. Dengan demikian, orang bukan hanya melihat cahaya, melainkan juga diterangi oleh cahaya yang muncul dari pelita itu. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, menjadi cahaya, menjadi pelita, menjadi terang sekali lagi adalah panggilan untuk memberikan teladan hidup yang baik. Panggilan untuk memberi kesaksian hidup yang benar. Injil mengajak kita untuk berani menjadi teladan bagi orang lain. Untuk menjadi teladan tentu bukan persoalan yang mudah. Namun itulah yang diperlukan sekarang ini. Banyak orang memerlukan teladan hidup kita. Orang kudus para martir Korea yang kita rayakan hari ini saudari-saudara telah memberi kesaksian hidup iman yang luar biasa. Seperti saya katakan dalam pengantar tadi, Gereja Katolik Korea diawali oleh awam selama 2 abad, kurang lebih 200 tahun. Gereja Katolik Korea tanpa satu imam pun, tanpa satu pastor pun yang melayani, tetapi ada begitu banyak awam yang luar biasa setia mewartakan iman Katolik, sehingga gereja hidup. Bahkan bukan hanya setia, mereka memahkotai iman mereka dengan menumpahkan darah, menjadi martir Korea. Darah para martir Korea menyuburkan iman Katolik di Korea saat ini. Saudari-saudara, tentu tidak perlu kita ke Korea, tetapi inspirasi hidup, kesaksian hidup dari para martir Korea itu menjadi terang bagi kita, yang menerangi kita untuk juga menjadi orang-orang yang mau memberi diri bagi banyak orang, menjadi teladan dalam kesaksian hidup yang nyata, dalam kata-kata, dalam bersikap, dalam bertindak yang datang dari atau yang bersumber dari iman Katolik kita. Banyak orang di sekitar kita membutuhkan contoh hidup yang baik. Sesama membutuhkan teladan hidup kita. Tetangga Anda membutuhkan teladan hidup yang baik. Saudara-saudari, keluarga besar Anda membutuhkan kesaksian hidup yang benar. Dan betapa kesaksian hidup Anda itu mempunyai dampak yang luar biasa dalam perkembangan iman orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah saudara-saudari, kita boleh bicara, kita boleh mengajar, kita boleh memberikan begitu banyak nasihat yang baik, yang suci, yang mempesona. Namun kalau kita tidak mampu memberikan teladan hidup yang baik, maka kata-kata indah kita itu hanya akan seperti angin lalu yang lewat begitu saja. Kita diteguhkan saudari-saudara bahwa kata-kata memang menggetarkan, tetapi teladan hidup menggerakkan. Selamat memberi kesaksian hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesaksian hidup para martir Korea. Andreas Kim Taegon, Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan para martir.
Mereka yang memberi kesaksian akan iman Kristiani yang dimeteraikan dengan darah mereka. Mereka yang siap memberi teladan hidup bahkan kalau harus mati demi iman. Anugerahkanlah kepada kami semangat iman yang sama, semangat pemberian diri, dan kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus agar mampu memberikan kesaksian hidup yang baik di tengah dunia, sehingga semakin banyak orang percaya kepadamu dan memuliakan namamu yang kudus. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang awal pekan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.